Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, serta suara. Tes. Halo. Tes. Masuk. Baik. Nah, udah perjelas. Baik, ulang. Yang terhormat rekan-rekan media, yang terima kasih atas kesediaannya telah menunggu sampai malam. Rekan-rekan media, pada kesempatan malam ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana transfer phishing oleh PT TPL Tbk kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2025, di mana tim penyidik telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kurang lebih 111 saksi, juga ahli, dan melakukan penggeledahan dengan penyitaan beberapa barang bukti, baik itu alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik. Dan pada malam ini telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial BP dan SR. Bagaimana duduk perkara ini? Kami persilakan Pak Dirdik untuk menyampaikan. Waktu dan persilakan. Cek. Terima kasih Pak Kapus Penkum, rekan-rekan media yang kami hormati. Sampai malam ini masih menunggu perkembangan penanganan perkara di Gedung Bundar, dan hari ini tim penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka, sebagaimana yang dijelaskan oleh disampaikan oleh Pak Kapus Penkum bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026, tim penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 13-FD-2-03-2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan tahun 2025, bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 111 saksi dan juga telah melakukan penyitaan terkait dengan dokumen-dokumen serta barang bukti elektronik yang didapatkan fakta-fakta terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa tim juga telah melakukan permintaan perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor, dan hasilnya dalam waktu dekat akan diserahkan kepada tim penyidik. Adapun fakta-fakta yang diperoleh, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka, bahwa PT TPL yang bergerak di bidang industri pengolahan bubur, kertas atau pulp dan perhutanan sejak tahun 2008 melakukan penjualan ekspor pulp kepada pihak afiliasinya yang dilakukan dengan cara under invoicing dengan melaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai produk paper grade pulp atau black cat hardcourt kraft pulp atau BHKP. Padahal secara karakteristik, kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving pulp. Di sini HS code-nya sudah berubah sebenarnya. Bahwa agar nilai produk PT TPL berkurang dari nilai sebenarnya,
PT TPL secara melawan hukum sejak periode 2018 sampai 2025 melaporkan penjualan produk pulp dengan produk yang sebenarnya ke PT Asia Pasifik Rayon atau perusahaan afiliasinya, yaitu produk dissolving pulp dengan nama High Alpha Pulp, sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara. Bahwa pihak PT TPL meminta bantuan tersangka BP selaku penyelenggara negara yang dalam kedudukannya sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak PT TPL tahun 2020 dan tahun 2023 dan kepada SR, tersangka SR untuk pemeriksaan tahun 2024. Bahwa tersangka BP dan tersangka SR untuk permintaan dari PT TPL yang secara melawan hukum tersebut tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku supervisor, yaitu melakukan pengawasan dan dalam review, menelaah KKP dan LHP, sehingga yang tidak berdasarkan pada audit program yang telah disusun oleh para tersangka. Dan atas perbuatan tersebut para tersangka telah menerima beberapa sejumlah uang dari PT TPL. Bahwa perbuatan pihak PT TPL bersama-sama dengan para tersangka mengakibatkan penurunan pendapatan negara yang tidak sebagaimana mestinya dan negara mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor, dan sementara dari hasil penyidikan kami diperoleh sementara nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah, dan nanti hasilnya secara resmi akan diberikan oleh tim auditor. Berdasarkan hasil ekspos tim penyidik, kami pada hari ini menetapkan 2 orang sebagai penyelenggara negara sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL Tbk kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025. Yaitu berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 46-F.2/FD.2/08/2026 tanggal 12 Agustus 2026 dan nomor TAP 47 tanggal 12 Agustus 2026. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar Primer pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan subsidiar pasal 604 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Bahwa pada hari ini juga tanggal 12 Agustus 2026 para tersangka kami lakukan penahanan 20 hari sejak hari ini di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami serahkan kepada Pak Kapus Penkum. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Saya rasa sudah cukup komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Dirdik.